Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini bersama saya Imelda Oki Julita. Kita akan melanjutkan ke chapter 6. Nah, di sini diketahui bahwasanya Metaport Corporation ini memiliki 3 transaksi. Yang pertama itu acceptable, unacceptable, dan conditional. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah tabel-tabel data-data mengalami keeroran, yaitu dengan pertama kita akan mengecek pada unacceptable, yaitu kita klik table layout, edit table layout, terus kita harus meyakinkan kalau tipe kodenya itu ASCII, lalu like-nya itu ASCII, terus like-nya itu 5, dan sudah dipastikan benar semuanya, kita klik OK saja. Selanjutnya kita akan klik acceptable code, lalu klik edit, lalu klik table layout. Habis itu kita harus meyakinkan kalau kodenya itu ASCII dan like-nya itu 50. Sudah dipastikan benar, kita silang aja. Nah, selanjutnya kita akan memperhitungkan di setiap tabel acceptable code dan unacceptable code, yaitu pertama kita akan membuka unacceptable code. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom, gitu, klik yes, terus kita klik acceptable, kita klik edit, kita klik yang table layout. Nah, di sini kita akan menamai filenya, yaitu dengan nama kode sub acceptable, kemudian kita juga masukkan rumusnya. Itu all term kode 1.4. Terus habis itu kita verifikasi, kita klik OK saja. Terus kita yang ini namanya klik centang hijau. Habis itu kita silang aja. Nah, di sini kita bagian kodenya itu kita klik kode, select, dan sudah. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada unacceptable code. Kita akan melakukan sama, yaitu dengan menamai, namanya juga sama, rumusnya juga sama kayak yang unacceptable code. Setelah di verify, kita klik OK. Habis itu pada centang hijau kita klik. Habis itu kita sudah sesuai, kita silang, dan kita add column. Nah, pada add column kita kodenya di select file, kita OK saja. Nah, di sini muncul kolom kode sub unacceptable-nya. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel unacceptable dengan acceptable. Kita klik data, kita klik join table, habis itu kita OK. Setelah diklik OK, kita di secondary table, kita pilih yang acceptable code-nya. Kemudian di primary case code, kita cari yang code sub unacceptable. Pada primary kita juga pilih code sub unacceptable, secondary-nya juga semuanya dari yang atas, bawah juga. Habis itu setelah dipilih, kita present second-nya kita centang. Setelah itu untuk nama filenya kita masukkan yang tadi sudah kita namain, yaitu code put in table, namain put in table, lalu kita klik more. Nah, di more itu harusnya kita klik OK, tapi di sini kan kosong, jadi kita harus memverifikasi kembali untuk memastikan. Kita klik analyze code record OK, kita yes. Habis itu di sini kan kosong. Nah, kalau di sini kita tidak ada kode di tabel.
unacceptable dan acceptable kode sehingga kita dapat menggunakan untuk menganalisis. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi unacceptable transaksi di tabel transaksi April. Kita klik yang transaksi April. Di sini kita hanya untuk meyakinkan kalau sudah oke, berarti kita klik oke saja. Selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu kita pada transaksi April kita klik edit, table layout. Habis itu kita klik yang kita tuh akan memberikan nama kode. Habis itu tipenya juga kita lihat dan kita silang saja. Setelah itu kita klik edit yang table layout. Nah, di table layout ini kita akan menamai filenya yaitu dengan nama kode sub acceptable. Habis itu rumusnya seperti yang kayak tadi yang di awal. Habis itu kita verifikasi dan klik OK. Habis itu kita centangnya kita klik OK. Habis itu kalau sudah jadi kita silang terlebih dahulu. Sudah, habis itu ini di Gradleum kita add columns, yaitu kita code sub acceptable. Nah, di sini sudah muncul data sub acceptable Aprilnya. Lalu kita akan menentukan apakah ada transaksi di bulan April yang memiliki kode unacceptable kode, yaitu pada data kita klik yang relatable. Nah, di sini muncul tabel unacceptable dengan acceptable. Lalu kita pilih unacceptable column. Habis itu pada tabel unacceptable column, habis itu di add table kita pilih yang unacceptable kode. Kita close saja. Nah, selanjutnya kita pilih yang sub April. Nah, di sini jadinya code sub unacceptable. Nah, selanjutnya kita finish. Nah, pada kolom code sub April kita klik kanan. Habis itu kita klik kanan, klik yang add column. Habis itu kita setelah klik add column, kita bisa memilih yang unacceptable code. Kemudian kita isi code sub unacceptable. Kita sudah milih, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul yang data untuk code sub unacceptable. Kemudian pada code-nya kita pilih salah satunya, itu klik kanan, quick filter, habis itu not equal. Nah, di sini muncul ada beberapa tabel. Habis itu kita klik yang analyze, kita klik OK. Dan di sini sudah terlihat ada 7 dari 281 ya. Kemudian kita akan mengekstrak data ini menjadi tabel yang baru. Yaitu kita klik data ekstrak. Klik data ekstrak, habis itu pada filenya kita kita pilih. Habis itu kita klik OK. Ini juga klik yes. Dan ini yes di transaksi April. Setelah itu kita klik yang transaksi April unacceptable. Setelah itu kita akan melanjutkan, yaitu mengidentifikasi untuk employees-nya.
itu kita dapat menentukan karyawan mana yang melakukan pembelian tersebut, yaitu klik company debt, habis itu kita klik edit, habis itu kita klik table layout, dan di sini kita akan menamai filenya itu dan memasukkan rumus, yaitu namanya debt code 1 dengan rumus yang sudah kita masukkan, lalu kita verifikasi, kita klik OK. Di sini debt code 1 sudah muncul. Nah, kita silang saja. Kemudian pada debt code-nya kita klik kanan add column, kita klik yang debt code 1, habis itu kita OK, dan di sini sudah muncul debt kode 1-nya. Selanjutnya kita klik kanan, habis itu kita klik yang remove select column, kita remove. Nah, di sini sudah hilang file debt column-nya. Ini adanya debt kode 1-nya. Selanjutnya kita akan membuka employee-nya, habis itu kita yes. Habis itu pada employee kita klik edit, habis itu klik edit, habis itu kita table layout, kita namain filenya yaitu employee number underscore 1 dengan rumus yang seperti tadi di awal. Habis itu kita verifikasi, klik OK, dan di sini kita centang hijaunya. Nah, kita disilang saja. Kemudian kita akan menambahkan kolom add, yaitu klik kanan pada employee, add column, habis itu kita masukkan yang employee number yang tadi kita namain, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul employee number 1 dengan kode-kodenya dari 0 sampai terbesar. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar employee dengan company debt, yaitu klik data, klik table relate table, habis itu kita add table, lalu hubungkan employee number 1 ke debt kode number 1. Nah, kita hubungkan antara kedua itu, dan selanjutnya kita klik yang finish saja. Kita pada kolom Cardlium kita akan klik kanan pada Cardlium, klik kanan, add column. Nah, di sini kita namainnya cari yang company debt, select file juga, kita OK. Nah, di sini sudah kita sudah menghubungkan antara company dan employee tadi ya. Selanjutnya kita akan mengklik file ke tabel yang baru, yaitu klik data, habis itu extract data, extract file, lalu pada tabel extract file kita bisa memilih yaitu first name, last name, dan card number. Kita pilih card number juga, 3 itu. Kemudian dari tabel kita pilih yang company, pada pada from tabel kita pilih yang company debt. Sudah, setelah itu kita klik OK, dan tentunya ini kita isi dengan employee debt. Klik OK saja. Nah, di sini muncul employee debt-nya. Nah, di
Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel employee debt ke tabel transaksi April. Pada employee debt, kita klik edit. Habis itu kita klik yang tabel layout. Habis itu di sini muncul tabel layoutnya. Kita pilih yang card number. Itu udah tipenya juga disesuaikan ya. Like-nya juga dilihat dan sudah dipastikan benar. Kita selanjutnya akan ke transaksi April unacceptable. Kita melihat dulu credliumnya itu ada 19 atau bukan. Nah, kita akan menambahkan itu edit table layout. Nah, di table layout ini kita pilih yang credlium itu sudah benar ya, ada like-nya 19. Habis itu kita pada table layout kita namain credlium text. Habis itu kita verifikasi, masukkan rumus. Habis itu kita centang pada credlium, kita silang saja kalau sudah dipastikan benar semuanya ya. Kita buka transaksi April unacceptable, klik data, pada klik data kita klik yang relatable. Nah, di sini muncul relatable-nya, yaitu kita akan menghubungkan employee debt-nya. Kita klik yang employee debt, add kolomnya, habis itu kita close. Setelah tabel employee debt-nya muncul, kita sambungkan dari transaksi April unacceptable ke employee debt-nya. Nah, setelah disambungkan, di sini kita langsung finish aja. Kemudian kita menambahkan kolom-kolom yang sudah kita sambungkan. Klik kanan, credlium add column, klik kanan, add column. Habis itu kita pilih yang form tabelnya, kita employee debt-nya, employee debt. Habis itu kita yang kita masukkan semua ke select file ya. Dari situ kita klik OK. Nah, di sini kita melihat tabel-tabel atau kolom-kolom yang sudah kita kerjakan dari employees gabungan 3 tersebut ya. Selanjutnya kita akan membuat laporannya, yaitu kita klik data, klik report. Nah, sudah klik report, kita di sini akan menulis header-nya, itu seperti ini. Sudah ditulis. Habis itu outputnya kita pilih yang screen, klik OK. Habis itu di sini adalah laporan yang kita telah cari, kita temukan dengan kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita share report pada file yaitu kita klik data. Habis itu kita klik yang report, di header di outputnya kita pilih file. Di file kita HTML test file. Habis itu kita namain dengan nama unacceptable transaction April 2003. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini tandanya setelah kita klik semua. Di sini tandanya kita sudah share filenya. Nah, kita bisa cek untuk kayak laporannya gitu. Kita melihat laporannya ya, yang
apa tadi yang transaksi April 2003. Nah, di sini sudah terlihat laporan unacceptable transaction April 2003. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.